Apakah saya mencari pasangan yang melengkapi kekurangan saya atau yang memantulkan siapa diri saya sebenarnya? Pada akhirnya pasangan itu adalah dua-duanya. Dia justru yang bisa ngasih tahu kita sebenarnya siapa, karena dia adalah support system terbaik. Terutama laki-laki ya. Kalau laki-laki itu dia mencari seseorang yang bisa membangkitkan potensi-potensi besar pada dirinya. Ini kalau boleh saya kasih saran, nih rahasia laki-laki, karena saya sebagai laki-laki ngasih tahu. Laki-laki itu senang banget didukung. Karena dia tuh fitrahnya itu adalah ekspansi. Fitrahnya itu achievement, fitrahnya itu adalah melakukan sesuatu yang besar, mencari sesuatu, itu fitrahnya laki-laki. Jadi kalau dia kayak terlalu ambisius, bersemangat, antusias, itu bukan berarti dia itu kurang bersyukur dengan apa yang ada. Tapi emang fitrah maskulinitasnya dia itu emang kayak gitu, harus terus ekspansi. Di zaman dulu para kesatria itu kalau lagi nggak ada perang, ya mereka berburu. Nggak bisa diem aja gitu. Kalau laki-laki disuruh diam di rumah, justru maskulinitasnya itu berkurang. Sedangkan perempuan, fitrahnya itu adalah seperti bumi. Perempuan itu seperti bumi, dia sabar, dia meneduhkan. Dan laki-laki nggak akan bisa sesabar perempuan. Makanya yang hamil itu perempuan. Kebayang kalau laki-laki hamil, nggak akan sabar. 9 bulan itu nggak sebentar ya. Berat banget loh itu 9 bulan. Dan hanya perempuan yang bisa itu. Padahal laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Tapi karena perempuan itu memang bumi, dia lebih sabar. Bumi itu kan diapa-apain juga dia sabar kan. Nggak kayak apa misalnya. Nggak kayak apa sih. Ya pokoknya dia sabar, digali lah, diapalah, dia dirusak lah, dia sabar. Itulah bumi, dia mengandung segala kebaikan. Perempuan banget lah. Laki-laki itu dikasih anak, sebentar aja coba suruh suami megangin anak, nggak usah sehari, sejam aja. Itu anak ada yang satu di genteng, ada yang di dalam kulkas gitu ya. Nggak sesabar perempuan. Kalau jalan yang gendong anak biasanya perempuan, karena sabarnya masing-masing punya fitrah. Jadi kalau laki-laki itu lebih identiknya tuh dengan kayak dia butuh seseorang yang bisa memunculkan potensi dirinya yang terbaik. Dengan segala kelebihannya yang selama ini nggak ada yang tahu. Yang tahu justru istrinya. Sehingga istrinya mendukung dia, membesarkan hatinya. Itu tuh salah satu kebutuhan utama laki-laki. Walaupun ini relatif sebetulnya. Tapi tetap kebutuhan utama laki-laki itu didukung, disupport, disetujui gitu ya, bukan dipatahkan. Kalau perempuan justru lebih ke arah dimengerti, dimaafin, disayangi. Jadi kalau pertanyaan Kak Siska tadi, yang melengkapi itu justru laki-laki melengkapi perempuan, perempuan itu memunculkan potensi laki-laki. Ini secara fitrah, walaupun tetap aja ada porsinya. Kadang ada perempuan yang memang dia lebih ke cewek yang aktif kayak Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah itu kan aktif ya. Khadijah itu pengusaha, Aisyah itu dokter ahli bedah usia 14 tahun. Yang kita jarang tahu, fun fact-nya Sayyidah Aisyah, umur 14 tahun beliau udah jadi dokter ahli bedah. Bedahnya bedah besar, bukan bisul, jerawat, bukan. Bedah perang yang hilang tangannya, yang buta matanya kena tombak atau apa, itu yang kepala dokter ahli bedahnya itu Sayyidah Aisyah dan umurnya masih 14 tahun. Jadi Siska, dua-duanya adalah bagian dari kebutuhan dalam rumah tangga, sehingga kalau kita misalnya bisa menjadi dua-duanya maka itu lebih baik. Tapi yang kita cari yang mana gitu. Sebetulnya kita nggak mencari sih kalau jodoh itu, tapi kita memantaskan diri. Jadi kalau Siska itu punya standar sebagai perempuan yang high value woman, nanti akan ketemu tuh frekuensi yang sama tuh. Jadi kalian jangan, aku nyarinya yang kayak gini, tapi kita nggak pernah belajar mengupgrade diri kita. Ketemu sih mungkin, tapi nggak akan jadi. Orang beda frekuensi. Jadi cara terbaik mencari jodoh itu tuh bukan ngejar, bukan nyari, bukan PDKT, bukan jungkir balik di sosial media pakai velocity. Cara terbaik mencari jodoh itu adalah membuat frekuensi tertentu, memantaskan diri. Misalnya standar kalian itu adalah
saya tuh harus yang orangnya itu rajin ke masjid. Berarti kalian itu tepat waktu sholatnya. Yang ngajinya itu rajin, berarti kalian juga rajin ngajinya. Yang orangnya itu lembut, berarti kalian juga harus lemah lembut. Jadi kita tuh upgrade terus kesolehan kita, sehingga ketika kita ada di sebuah frekuensi kesolehan, nanti akan ketemu dengan orang yang satu frekuensi. Karena al-arwah junudun mujannadah, jiwa manusia itu, roh manusia itu kayak pasukan. Idza tarafat i'talafat. Kalau dia udah sefrekuensi, dia akan ngeklop sendiri. Itulah kenapa orang yang rajinnya kayak entertain yang negatif, yang dia mungkin kayak ke beer house, clubbing, living together, kayak gitu-gitu kan, yang negatif lifestyle kayak gitu kan, itu tuh yang punya lifestyle kayak gitu nggak akan nyambung sama yang, walaupun dia respect sama yang berhijab, yang santun, yang nunduk, dia respect, cuman kayak nggak nyambung gitu loh. Makanya Siska coba buat frekuensi yang layak. Nanti Siska akan ketemu dengan laki-laki yang sefrekuensi dengan itu, insya Allah.